Swasembada ini adalah persembahan terbaik bagi bangsa Indonesia. Sebuah gagasan besar yang dieksekusi dengan hati. Karena pada akhirnya, kedaulatan pangan bukan hanya soal angka, akan tetapi soal janji pemimpin untuk melihat rakyatnya mandiri di atas tanah sendiri. Selama puluhan tahun, bangsa ini terbelenggu oleh sebuah paradoks. Sebagai negara agraris, Indonesia justru menggantungkan perut rakyatnya pada kapal-kapal pengangkut beras dari negeri seberang. Namun Fajar di Karawang pada Rabu 7 Januari 2026 mencatatkan sejarah berbeda. Yang Maha Kuasa telah memberi karunia yang luar biasa. Ternyata dari pertanian kita bisa tidak tergantung bangsa lain. Juga soal makan, tapi juga soal energi. Dari kelapa sawit kita bisa menghasilkan solar. Dari singkong kita bisa hasilkan etanol untuk bensin. Dari tebu kita juga bisa hasilkan etanol. Saudara-saudara sekalian, terima kasih seluruh komunitas pertanian di Indonesia. Saudara bekerja keras, saudara bersatu, saudara kompak, saudara hasilkan yang 4 tahun saudara berikan kepada bangsa dan negara. 1 tahun kita sudah swasembada. 1 tahun kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri. 1 tahun kita tidak tergantung bangsa-bangsa lain, saudara sekalian. Janji itu bukan sekedar retorika. Di bawah terik matahari Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan titik balik. Indonesia resmi bersuasembada. Ini adalah kemenangan martabat bangsa yang menolak untuk terus didikte oleh dinamika pasar global. Logistik adalah kunci kedaulatan. Data menunjukkan ketahanan pangan kita kini berdiri di atas pondasi yang tidak tergoyahkan. Cadangan beras di gudang Bulog menembus angka 4,2 juta ton, sebuah angka yang belum pernah tersentuh sejak Republik ini berdiri. Angka ini bukan sekedar statistik, ini adalah benteng pertahanan Indonesia menghadapi gejolak cuaca dan krisis global yang tidak menentu. Presiden Prabowo Subianto memastikan negara tidak lagi berjudi dengan nasib rakyat. Keberhasilan ini adalah buah dari kebijakan strategis yang menempatkan pangan sebagai jantung keamanan nasional. Negara hadir di setiap jengkal sawah, memastikan pupuk tersedia, irigasi mengalir, dan harga gabah tetap berpihak pada mereka yang berlumpur di sawah. Kalau banyak tokoh nyinyir mengatakan kita tidak bisa swasembada pangan, hari ini kita buktikan kita swasembada pangan. Sekarang setelah kita swasembada pangan, saya dengar lagi, oh iya, tapi paling swasembada pangannya paling setahun 2 tahun. Gak apa-apa. Kita buktikan, tiap tahun kita buktikan swasembada, 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 swasembada. Tidak hanya swasembada beras, jagung, singkong, semuanya kita swasembada nanti. Bawang putih, kita harus swasembada. Ketika impor ditekan, rupiah kembali menemukan tenaganya. Swasembada pangan 2025 menjadi peredam kejut ekonomi paling efektif. Masyarakat kini menikmati harga yang stabil, sementara petani mendapatkan kepastian pasar yang selama ini mereka impikan. Sebuah ekonomi harmoni antara produsen dan konsumen yang selama ini sulit diraih. Inilah kehadiran negara yang nyata, bukan hanya saat panen melimpah, tetapi juga menjadi pelindung ketika resiko gagal panen menghantui. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, ekosistem pertanian kini lebih terlindungi, membuat petani Indonesia kembali percaya diri menjadi tulang punggung bangsa. Yang penting saudara-saudara, hari ini saudara memberi kepada bangsa dan negara bukti yang nyata. Saudara telah, menurut saya, mencatat tonggak penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Saudara-saudara, banyak tokoh penting ngomong ke saya,
berapa bulan yang lalu, Pak Bowo, tidak mungkin swasembada Indonesia itu. Sungguh ini ngomong ke saya, tidak mungkin swasembada itu. Saudara-saudara sekalian, kalian telah mengamankan masa depan bangsa Indonesia. Dan saya percaya habis ini kita tidak akan bisa diberhentikan. Saya melihat tadi produk-produk hilirisasi, produk-produk dari pertanian luar biasa. Dunia kini menoleh ke arah kita. Di saat banyak negara bergulat dengan ketergantungan impor, Indonesia tampil sebagai mercusuar kemandirian. Swasembada pangan memberikan ruang diplomasi yang lebih luas bagi Indonesia. Kita tidak lagi mudah ditekan karena kita memegang kendali atas urusan perut rakyat sendiri. Capaian 2025 adalah menjadi awal mimpi yang lebih besar. Indonesia kini bersiap tidak hanya memberikan makan rakyatnya, tetapi menjadi lumbung pangan dunia. Menjaga keberlanjutan di tengah perubahan iklim memang tantangan berat. Namun satu hal yang pasti, Indonesia telah berada pada posisi paling percaya diri dalam sejarahnya. Kedaulatan bukan diberikan, tapi diperjuangkan. Dan hari ini, melalui tangan dingin Presiden Prabowo Subianto dan peluh keringat petaninya, Indonesia telah menjemput kedaulatan di atas tanahnya sendiri. Swasembada pangan bukan lagi mimpi, ia adalah realitas baru Indonesia Raya. Kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Karena itu jangan kemana-mana, tetaplah di Jendela Istana Akhir Pekan.